Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kuartil dari data berkelompok. Pengertian dari kuartil data berkelompok sama halnya dengan kuartil data tunggal, yaitu data dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Jenis kuartil pun sama, ada kuartil bawah, kita notasikan dengan Q1, ada kuartil tengah atau disebut juga sebagai median, kita notasikan dengan Q2, dan ini merupakan ukuran letak yang termasuk ke dalam ukuran pemusatan data. Yang ketiga adalah kuartil atas atau kita lambangkan dengan Q3. Rumus dari kuartil adalah QI sama dengan TB ditambah I per 4 dikali sigma F dikurangi sigma Fs dibagi FQI dikali dengan C. QI merupakan kuartil ke I, di mana I ini adalah 1, 2, 3, sedangkan TB adalah tepi bawah yang diperoleh dari batas bawah dikurangi 0,5. Sigma F adalah jumlah frekuensi. I per 4 sigma F merupakan letak dari kuartil ke I. Sigma Fs merupakan jumlah frekuensi sebelum kelas QI. FQI merupakan frekuensi kelas QI dan C adalah panjang kelas atau lebar interval kelas. Jadi untuk mencari kuartil, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari letak dari kuartil tersebut. Q1 letaknya itu 1/4 dari sigma F, Q2 setengah dari sigma F, sedangkan Q3 adalah 3/4 dari sigma F. Sehingga setelah ketemu letaknya dan unsur-unsur yang lain, maka carilah nilainya dengan rumus umum yang tadi, di mana Q1 itu diperoleh dari TB dikali ditambah 1/4 sigma F min sigma Fs per Fq1 dikali C. Q2 adalah TB ditambah setengah sigma F min sigma Fs per Fq2 dikali C. Sedangkan Q3 diperoleh dari TB ditambah 3/4 sigma F min sigma Fs per Fq3 dikali C. Kita perhatikan contohnya ya. Tentukan kuartil bawah, median, dan kuartil atas dari data berikut. Ini ada tinggi badan, kemudian ada frekuensi. Langkah pertama, kita totalkan, kita jumlahkan seluruh frekuensinya ada berapa. Setelah dijumlahkan, maka ini totalnya ada 36. Setelah tahu total frekuensinya, lalu kita cari letaknya. Letak Q1 ini adalah 1/4 dari 36 dari total frekuensi. 1/4 dari 36 sama dengan 9. Di manakah letak frekuensi 9? Kita perhatikan. Di kelas yang pertama frekuensinya 2. Belum nyampe 9. Lalu tambahkan dengan kelas kedua. 2 ditambah 2 baru 4, belum nyampe 9. Tambahkan lagi dengan frekuensi kelas ketiga, 4 ditambah 11, ini hasilnya 15. Ini sudah melebihi 9. Maka letak Q1 berada di kelas ketiga dengan frekuensinya 11. Begitupun dengan Q2. Q2 diperoleh dari setengah kali 36. Diperoleh ini 18. Caranya sama. Kelas pertama 2, frekuensinya belum nyampe, kemudian tambahin lagi 2 baru 4, belum nyampe juga, tambahin lagi 11 baru 15, belum tersampaikan juga, sehingga tambah lagi dengan kelas berikutnya 9. 15 ditambah 9 24. 24 sudah melebihi 18. Maka letak dari kuartil 2 atau median ini ada di frekuensi 9, ada di kelas keempat. Begitupun dengan Q3. Letak dari Q3 ini 27. Dimulai dari kelas pertama, kemudian tambahin dengan frekuensi kelas kedua, tambahkan lagi sampai mencapai angka 27. Lebih boleh, tapi kalau kurang jangan. Sehingga letak Q1 ada di frekuensi 11, letak Q2 ada di 9, letak Q3 ada di 6. Nah, kalau mencari Q1 kita perhatikan yang pertama adalah tepi bawah. Untuk mencari tepi bawah kelas Q1, kita lihat kelasnya ada di kelas ketiga, maka tepi bawahnya adalah 144 dikurangi 0,5. Ini hasilnya 143,5.
Kemudian C-nya 7 diperoleh dari 137 dikurangi 130. Boleh juga kalian cari dari 143 dikurangi 136. Boleh juga ngambil yang terbawah, misalnya 172 dikurangi 165. Ini juga sama, bahwa C-nya 7. Kemudian yang dicari lagi sigma Fs. Sigma Fs, karena tadi Fq1-nya 11 ada di sini, maka sigma Fs-nya adalah 2 ditambah 2. Ini nilainya 4. Lalu Fq1-nya, Fq1 ini 11. Sehingga ketika semua unsur sudah diperoleh, kita cari Q1. Q1 diperoleh dari TB ditambah 1/4 sigma F min sigma Fs per Fq1 dikali C. Kita masukkan 143,5 ditambah 9 dikurangi 4 dibagi 11 dikali 7. Diperoleh Q1-nya 143,5 ditambah 9 dikurangi 4, 5. 5 dikalikan 7, 35. 35 dibagi 11 hasilnya 3,18. Sehingga nilai Q1 adalah 146,68. Itulah nilai kuartil bawah dari data yang diberikan. Begitupun kalau mencari nilai Q2. Kalian perhatikan nanti TB-nya berapa, ini 151 dikurangi 0,5, C-nya sama tadi 7, lalu Fs-nya, sigma Fs-nya tinggal 11 tambah 2 tambah 2, kemudian Fq2-nya 9, lalu masukkan ke dalam rumus. Begitupun dengan Q3. Q3 TB-nya diperoleh 158 dikurangi 0,5, ini hasilnya 157,5. Lalu Fq3-nya 6 dan sigma Fs-nya adalah 9 tambah 11 tambah 2 ditambah 2 ya. Sehingga kalau kalian hitung nanti nilai dari Q2 ini adalah 150,5 ditambah 18 dikurangi 15 dibagi 9 dikali 7 hasilnya 152,5. Begitupun dengan nilai Q3. Setelah dicari letaknya, lalu temukan unsur-unsur yang kita cari, lalu dimasukkan ke dalam rumusnya, sehingga diperolehlah nilai Q3 sebesar 161. Nah, kemudian jika bertemu dengan masalah kuartil, misalnya saya lambangkan adalah N. Jadi N sama dengan TB ditambah X min sigma Fs per Fn dikalikan C, di mana TB ini adalah tepi bawah, sedangkan N adalah suatu nilai dan X adalah frekuensi yang kurang dari si nilai. Sigma Fs adalah jumlah frekuensi sebelum kelas nilai, Fn adalah frekuensi kelas nilai, dan C merupakan panjang kelas. Oke, itu saja yang bisa disampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat.